Of all ethnic groups reliably studied, Ashkenazi Jews have the highest average IQ at about 115. It has nothing to do with reading Torah or lighting the menorah. Other Jewish groups don't share this uniquely high IQ. Halo penonton, dari tayangan tadi, banyak orang pasti meyakini bahwa bangsa Yahudi memang lebih pintar dari bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Sebelumnya, seorang kolumnis New York Times bernama Bret Stephens memicu kontroversi sengit di dunia maya karena memuji orang Yahudi Ashkenazi atas pencapaian ilmiah mereka. Dalam kolom berjudul The Secret of Jewish Genius, Stephen menggunakan ranah egenetika dan mengklaim bahwa Yahudi Ashkenazi lebih cerdas daripada orang lain dan berpikir secara berbeda. Tulisan itu jelas memicu kemarahan karena Stephens menggunakan argumen genetika yang sama seperti pemikiran Nazisme dan supremasi kulit putih. Bahkan seorang penulis bernama Carrie Corrigan memposting kontak untuk membatalkan langganan New York Times miliknya. Dia juga berkata membaca terlalu banyak karya Bret Stephens sangat mengerikan. Propaganda egenetika hari ini menjadi yang terakhir. Inilah yang menjadi alasan untuk membatalkan langganan terhadap New York Times. Perlu diketahui juga bahwa pemaparan tadi hanya segelintir kontroversi terkait superioritas bangsa Yahudi. Pada bulan April 2007, Charles Murray, salah satu penulis The Bell Curve tahun 1994, membuat klaim bahwa Yahudi lebih pintar daripada bangsa lain. Dalam tulisan tersebut, dia dan rekan penulisnya yang juga seorang Yahudi bernama Richard Herrnstein pertama kali menyajikan argumen tentang keunggulan intelektual Yahudi Ashkenazi asal Eropa. Orang Yahudi di Amerika dan Inggris memiliki rata-rata IQ keseluruhan antara setengah dan di atas rata-rata, dengan terkonsentrasi pada kecerdasan verbal dan matematis. Argumen untuk kepandaian Yahudi sendiri bersandar pada pencapaian individu yang mungkin merupakan refleksi budaya pembelajaran dan kinerja mereka. Pada tahun 2006, Gregory Cochran, Jason Hardy, dan Henry Harpending yang merupakan antropolog di University of Utah membuat kehebohan dengan penelitian mereka yang menyatakan bahwa kecerdasan superior Yahudi adalah hasil dari perkawinan sedarah. Makalah mereka yang berjudul Natural History of Ashkenazi Intelligence berpendapat bahwa kecerdasan Yahudi hanyalah kompensasi dari kesalahan genetik yang terkait dengan penyakit seperti Tay-Sachs, Gaucher, dan atau anemia Fanconi. Menurut penelitian itu, terdapat data yang menyebutkan IQ yang luar biasa tinggi terdapat pada Yahudi Ashkenazi atau Yahudi keturunan Eropa. Rata-rata IQ orang Eropa adalah 100, sementara Yahudi keturunan Eropa rata-rata menghasilkan skor IQ berkisar 107,5 hingga 115. Hal itu membuat Yahudi Ashkenazi mempunyai kesempatan 6 kali lipat menjadi seorang jenius daripada orang Eropa non-Yahudi. Kedua ilmuwan itu menyatakan hasil intelijensia Yahudi Ashkenazi berasal dari 3 faktor. Pertama, akibat pengaruh historis perkawinan sedarah. Kedua, disebabkan oleh penganiayaan sosial dan politik abad pertengahan yang memaksa Yahudi Ashkenazi keluar dari pekerjaan umum ke pekerjaan berbasis kecerdasan. Ketiga, akibat kecenderungan menderita penyakit yang mempengaruhi pengolahan sphingolipids atau molekul lemak yang mengirimkan sinyal saraf seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Bagaimana mungkin suatu bangsa yang hanya beberapa persen dari populasi dunia berkontribusi begitu besar terhadap begitu banyak ide dan inovasi yang luar biasa? Tapi faktanya, hadiah Nobel yang diberikan kepada hampir 1.000 orang dan organisasi sejak 1901, 22% pemenangnya adalah orang Yahudi. Meskipun jumlah penduduknya kurang dari 0,2% populasi dunia, hanya saja memang nilai-nilai budaya Yahudi yang didasarkan pada pengasuhan keluarga, dedikasi terhadap pendidikan, motivasi diri, kegigihan, ketahanan dalam menghadapi kesulitan, dan kerja keras yang tidak diragukan lagi berkontribusi sangat besar pada kesuksesan mereka. Pendidikan telah menjadi tumpuan bagi orang Yahudi selama ribuan tahun. Taurat atau Torah sendiri dalam bahasa Ibrani yang secara harfiah bermakna instruksi sering juga diartikan sebagai mengajar. Tuhan juga memilih Abraham untuk mengajari anak-anaknya. Moshe Rabbeinu atau Musa melakukan hal yang sama, dan setelah penghancuran kuil pada tahun 70 Masehi, orang Romawi memberikan izin untuk mendirikan sebuah akademi. Penekanan pada belajar bangsa Yahudi selalu begitu besar, sehingga Maimonides yang merupakan seorang teolog Yahudi menyatakan bahwa pendidikan anak muda tidak boleh dihentikan, bahkan untuk membangun kembali Bait Allah. Dalam kata-kata mantan Perdana Menteri Israel, Shimon Peres, ada sesuatu dalam DNA kami yang membuat orang Yahudi tidak pernah merasa puas. Orang Yahudi tidak membiarkan kegagalan menghalangi jalan mereka.
Hal ini terutama berlaku di Israel, di ranah teknologi tinggi dan startup. Hal-hal itu selaras dengan tulisan seorang filsuf terkenal bernama Samuel Beckett yang memenangkan hadiah Nobel untuk sastra pada tahun 1969. Dia berkata, "Coba lagi, gagal lebih baik." Mungkin memang IQ tinggi tidak timbul secara alami, tetapi ketekunan dalam bekerja keras membuat mereka berhasil. Hanya saja, persentase orang Yahudi di antara para pemegang gelar doktor dalam sains telah menurun drastis dalam beberapa tahun. Gairah yang menarik orang Yahudi ke sains dalam jumlah besar telah menghilang. Tidak ada alasan tepat untuk berharap bahwa kontribusi luar biasa orang Yahudi terhadap sains akan berlanjut untuk generasi mendatang. Sekian dulu untuk konten kali ini, terima kasih banyak, sampai jumpa.